Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi dalam pelajaran sejarah peradaban Islam. Yang akan kita bahas ini adalah tentang masyarakat Arab pra-Islam. Kenapa kita bahas masyarakat Arab pra-Islam? Jadi, supaya kita nanti memahami apa sih sebenarnya dampak dari dakwah Nabi Muhammad itu. Kenapa ajaran Islam diturunkannya di Arab, kemudian apa yang berubah sebelum Nabi Muhammad mendakwahkan Islam sampai sesudah Nabi Muhammad mendakwahkan Islam. Apa bedanya? Kan percuma juga kalau sebelum sama sesudah Islam masyarakat di Arab itu nggak berubah sama sekali kan. Ngapain juga diturunin Nabi di situ kan, Nabi terakhir pula. Ya ini karena memang ada nanti kita bisa lihat perbedaannya. Yang pertama kita bahas tentang masyarakat Arab pra-Islam. Ini ciri umum ya. Masyarakat Arab pra-Islam itu umumnya hidupnya nomaden. Apa nomaden itu? Hidup berpindah-pindah. Berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Jadi masyarakat Arab pra-Islam itu ya orang-orang Arab di masa itu lebih dari 80% itu hidup berpindah tempat. Mereka tidak tinggal menetap di satu tempat. Jadi hidup nomaden itu begini. Mereka akan tinggal di tenda-tenda. Tenda-tenda dari kulit yang besar, biasanya besar ya. Mereka akan tinggal di sana. Berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Biasanya mereka akan menempati sebuah oasis. Tahu oasis itu apa? Ya, sumber air di gurun, ya yang karena ada sumber air, otomatis di sekelilingnya itu pasti tanahnya subur. Karena ada sumber air di sekelilingnya subur. Nah, orang-orang Arab itu akan tinggal di sekitar oasis itu untuk menggembalakan domba-domba, unta dan sebagainya. Nah, ketika oasis itu airnya sudah berkurang, unta itu sanggup sekali minum, dalam sekali minum 3 menit itu bisa minum air itu sampai 150 sampai 200 liter dalam 3 menit. Unta, iya. Makanya kan kalau saya nggak tahu istilah ini dipakai nggak. Di saya itu kalau ada orang yang minumnya banyak, itu dasar unta. Karena unta itu minumnya banyak. Tapi unta juga tahan untuk tidak minum dalam waktu yang aman. Ya, unta-unta tertentu yang biasa digunakan untuk perjalanan yang panjang, itu mereka bisa sekali minum sampai 200 liter nih. Tapi nanti dalam sebulan dia nggak minum sama sekali. Cadangan airnya itu disimpan di pembuluh darah yang ada di punuknya itu. Jadi disimpan di pembuluh darah itu. Makanya dalam waktu lama dia nggak. Nah, orang-orang Arab itu hidup tinggal di tenda-tenda itu. Nanti kalau oasis yang satu ini airnya sudah berkurang, rumput-rumput dan tanamannya sudah banyak berkurang, maka mereka akan meninggalkan oasis itu, berpindah ke oasis yang lain. Misalnya oasis A ini ke oasis B, cari tempat subur lagi, terus seperti itu berpindah. Nah, itu yang pertama, mereka hidup secara nomaden. Ciri yang kedua, ciri umum yang kedua, itu adalah solidaritas kesukuan yang kuat. Karena hidup dari lahir itu hidup bersama-sama terus menerus, ya praktis ikatan persaudaraan kesukuan itu kan pasti kuat. Yang mereka tinggal di oasis itu biasanya satu suku. Satu suku itu macam-macam ya. Ada yang suku besar, ada yang suku kecil. Ada suku-suku kecil yang hanya terdiri dari mungkin 20-25 orang. Ada juga suku besar yang sampai 150 orang. Ya, kenapa solidaritas kesukuan ini bisa tumbuh begitu kuat? Ya karena hidup bersama-sama. Dan mereka harus menghadapi kondisi alam yang
dahsyat di sana itu, panas terutama. Suhu di Arab itu kalau musim panas di siang hari puncak panas-panasnya itu bisa sampai 58 derajat Celcius. Di kita aja 34 derajat Celcius kalau lagi panas-panasnya, apalagi sekarang nih agak gersang. Di pondok kita ada yang dari SMP Al-Fatah nggak? Nggak ada ya? Yang dulunya mondok di SMP Al-Fatah ada? Udah. Kamu mondok di sini, nah, kamu pernah ngerasain ketika banyak pohon besar kan ya? Sekarang pohon ditebang begini kan? Baru 34 derajat Celcius, itu jarang-jarang. Rata-rata kalau kita lagi panas-panasnya biasanya cuma 32, 33 aja. Itu pasti mobilnya udah kayak gini. Di Arab, puncak musim panas itu bisa mencapai 58 derajat Celcius. Saya kebetulan pernah ke sana, waktu itu di Mekah, suhunya sekitar 48 derajat Celcius. Teman-teman saya yang lain rombongan itu pada pakai lip gloss supaya bibir tidak pecah, kering dan pecah. Kalau saya nggak mau pakai waktu itu, saya ngerasa aneh aja ketika waktu itu nyoba pakai lip gloss, kok rasanya aneh gitu. Terus saya cara ngakalinya, saya setiap jam atau bahkan 30 menit sekali saya minum. Jadi saya selalu kemana-mana selalu bawa botol minum kecil gitu. Jadi setiap 30 menit itu saya minum walaupun cuma beberapa teguk. Terus basahin. Teman saya ada yang minumnya jarang, nggak pakai lip gloss, itu bibirnya pecah sampai berdarah, saking panasnya. Dan karena memang tidak terbiasa gitu. Nah, bayangkan hidup di tempat yang panasnya luar biasa. Dulu di masa itu, kalau malam hari, karena mereka hidup nomaden, malam hari itu terasa dinginnya itu sampai menusuk tulang. Karena suhunya bisa drop. Siangnya 58 derajat Celcius, malam harinya bisa sampai 5 derajat. Drop. Di musim dingin itu bahkan bisa sampai minus 7. AC kalian kalau nonton di mana di 21 begitu, kalian nonton di 21 yang AC-nya paling dingin itu paling pol 16 derajat. Hampir semua AC di Indonesia itu settingnya itu paling dingin 16 derajat. 16 derajat Celcius. Ya, kalian di rumah yang punya AC itu pasti kalau turunin suhu itu pasti mentok di 16. Nah, bayangkan itu siang hari panas luar biasa, malam hari dingin. Itu membuat tubuh kalau nggak kuat ya meriang kan, menggigil. Kalian yang pernah nonton ke bioskop kan juga, habis nonton film misalnya 2 jam dingin, kalian langsung keluar parkiran motor misalnya, panas. Ada kayak langsung ini kan meriang, agak meriang dikit gitu kan. Atau kalian ke Alfa ada coba 2 jam di situ, ngapain kan ngadem? Kalian langsung keluar begitu terasa banget. Nah ini selisihnya sampai segini. Gimana badan jamaah? Nah itu nanti ayah Nabi Muhammad Abdullah itu meninggal karena perjalanan panjang melelahkan, perbedaan suhu yang ekstrim itu membuat ayahanda Nabi Muhammad Abdullah itu kemudian menderita demam yang umumnya dikenal sebagai demam turun, kemudian meninggal. Begitu pula ibunda Nabi Muhammad. Siapa ibunda Nabi Muhammad? Aminah. Itu juga meninggal karena itu. Nah, orang yang hidup di wilayah yang ekstrim begitu, dari kecil sampai dewasa bareng-bareng itu pasti menumbuhkan solidaritas kesukuan. Ada yang tahu anak Vespa nggak kalian? Vespa itu kan touring kemana-mana kan, anggotanya banyak. Solidaritasnya jangan ditanya, kuat banget. Kalian naik motor begini, ya yang tahu ini, kamu tahu ya? Itu kamu bisa kok touring dari sini sampai ke Aceh, itu bawa duit 50.000 juga bisa kok, cukup. Nanti di tiap ini berhenti aja, calling aja, weh Lampung ada ini ya, anak saya mampir sini bang, nginep, kasih makan, kasih bekal, lanjut lagi. Bayangkan orang-orang yang hidup nomaden tadi berpindah dari satu tempat menghadapi cuaca yang ekstrim. Ini masih belum seberapa ya tadi suhu ya, apalagi yang dihadapi di gurun pasir ini selain suhu yang ekstrim tadi.
badai pasir. Badai pasir itu bisa datang tiba-tiba. Apalagi orang yang nggak begitu mengenal alam. Itu badai pasir itu lagi pindah gitu. Badai pasir yang gawat itu bisa memindahkan gunung malah. Ya, badai pasir yang kuat itu bisa memindahkan gunung. Bukan gunung batu maksudnya, gunung pasir. Gunung pasir begini dihajar oleh badai. Oh, ini kan diterbangkan ini kan, pasirnya diterbangkan angin. Lama-lama berkurang, dia menumpuk di sisi yang lain. Bukan gunung batu pindah begitu, bukan. Ya, nggak bisa kalau begitu. Jadi gunung pasir. Jadi berkurang terus dia berpindah menumpuk di tempat lain. Kalau di Jogja itu ada begini. Kalau dari Jogja ke Wonosari, itu melewati satu tempat, itu ada batu besar di sisi kanan jalan. Itu kalau kita pulang dari Wonosari ke Jogja, batunya itu pindah ke sebelah kiri. Ya. Ya berarti masih nyambung ya. Oke. Ya. Oke, solidaritas kesukuan yang sangat kuat. Solidaritas kesukuan itu nanti terwujud dalam banyak hal. Misalnya begini. Ada prinsip begini di kalangan orang-orang satu suku itu. Right or wrong, he is my brother. Kalau bahasa Inggrisnya begitu. Mau benar mau salah, dia saudara saya. Pokoknya dia berbuat dolim atau didolimi, gua akui dia adalah saudara saya. Jadi saudaranya mau berbuat benar atau berbuat salah, ya saya bela. Pokoknya saudara satu suku itu akan dibela mati-matian. Mau dia berbuat salah atau dia yang didolimi, pokoknya dia saudara saya, dia harus dibela. Itu sama seperti itu. Karena di alam liar yang ganas begini, kalau saya dapat masalah, siapa yang akan melindungi saya? Ya saudara satu suku. Makanya ketika saudara satu suku saya mendapat masalah, saya akan membela dia juga. Nah itu sama seperti itu. Nah gara-gara solidaritas kesukuan yang sempit begini, ini memunculkan ciri berikutnya. Gemar berperang. Ya, senang tawuran, senang perang. Ya, apalagi orang Arab itu kan tinggal di gurun. Kalian jangan kaget, orang Arab itu kalau ngomong memang biasa keras. Dan bagi orang kita, terutama kalau orang Jawa dan Sunda, itu ngerasanya kasar orang Arab itu. Orang Arab itu memang cenderung keras. Ingat ya, alam liar yang buas, suhu yang panas, badai pasir, masih ada satu lagi sebenarnya. Ada suku-suku tertentu yang hidup dari merampok suku lain. Ada memang suku-suku yang hidupnya begitu, merampok suku lain, mengambil harta bendanya. Kalau ada warga suku itu yang selamat, itu kemudian ditangkap, dijual sebagai budak. Ada yang hidup dengan cara seperti itu. Maka ketika orang hidup dengan cara seperti itu, otomatis orang ini kan lingkungannya sangat keras. Orang bisa dengan sangat cepat itu ribut gara-gara persoalan sepele. Kalau zaman kita mungkin sepetetan sepeda motor gitu, itu ribut, bisa jadi tawuran. Zaman itu mungkin ada permasalahan begini, ada seseorang dari suku A menjual kurma dalam satu karung. Seorang dari suku B beli, pas nyoba nyicip enak, oke saya beli satu karung, berapa, sekian, oke. Pas dibawa pulang ternyata separuh yang di bawahnya itu kurmanya busuk misalnya. Lu nggak terima, ini gimana ini? Loh kamu udah membelinya, tapi kamu nggak bilang-bilang loh. Kenapa harus bilang? Kan kamu udah setuju, udah membelinya. Ribut nih berdua. Yang awalnya ribut cuma berdua, itu bisa jadi keributan satu. Perang itu mudah ya. Nah ada suku-suku yang tadi saya bilang tadi yang hidup dari merampok suku lain, itu mungkin berperang itu kayak olahraga. Aduh, badan kaku nih, udah seminggu gak perang. Itu ada suku-suku yang begitu.
Jadi setiap minggu itu berburu orang itu, berburu suku lain itu ada yang itu sampai ini. Makanya peperangan itu sangat sering terjadi di masa itu. Terutama biasanya suku-suku kecil. Kalau suku Quraisy sendiri di mana Nabi Muhammad ada, beberapa kali perang ya terjadi. Ketika Nabi Muhammad remaja, usianya 13 atau 16 tahun, itu pernah juga berperang. Tapi kalau Quraisy itu relatif nggak sering, karena Quraisy itu penguasa Mekah dan suku yang sangat besar dari sejarah. Maka nggak sembarang suku yang berani cari keributan dengan orang-orang Quraisy. Tapi suku-suku kecil di luar kota-kota tadi, yang 80% tadi itu, yang hidup nomaden itu sangat sering berperang. Nah, masyarakat yang sering berperang itu kemudian memunculkan tokoh-tokoh yang dianggap sangat terhormat, yaitu orang-orang yang memiliki kekuatan. Orang jagoan perang itu pasti akan menduduki posisi tinggi dalam suku-suku tersebut. Orang yang kuat, orang yang paling kuat, itu dia akan menjadi orang yang sangat terhormat. Kalau di kalangan Quraisy itu kan ada Umar bin Khattab, jagoannya. Konon kalau dalam beberapa sirah itu ada yang menggambarkan, saya lupa ukuran ininya ya. Kira-kira begini, menurut ukuran yang dipakai saat itu, kalau kita convert dalam ukuran saat ini, itu kira-kira Umar itu kira-kira tingginya 2 meter 25 cm. Tinggi, badannya besar. Ya buat ada kalau gambaran yang paling umum itu bilang begini. Kalau Umar berdiri di tengah kerumunan warga, maka seolah-olah Umar itu sedang duduk di atas pelana kuda. Jadi kalau Umar berdiri di tengah orang-orang, itu seolah-olah Umar itu naik kuda. Jadi maksudnya orang-orang itu cuma segininya Umar. Ya rata-rata tinggi orang Arab saat itu kan sekitar 175, sekitar 175, 185 kan. Dengan tinggi 2 meter 25 cm, ya orang-orang cuma segininya Umar. Tapi memang itu, ya ada kemudian Hamzah yang sangat jago mana. Hamzah itu tinggi juga. Ada yang mengatakan tingginya itu sepantaran sama Umar. Tapi kalau Hamzah itu semampai. Kalau kalian nonton film Umar yang ada di film itu, kan gambarannya beda ya. Umar itu tinggi semampai, ganteng kan. Ya maklum itu film, namanya film itu harus dibuat menarik juga. Kalau dalam gambaran sesungguhnya kan dalam sejarah Umar itu kan tinggi, besar, kepal, botak, wajahnya itu keras kasar gitu, menyiratkan wajah yang unik, berangasan gitu. Ya Umar itu kan memang gayanya begitu. Masuk Islam pun nanti masih begitu, sampai beliau menjadi khalifah baru tampak sisi lembutnya siapa Umar itu baru. Nah, orang-orang yang kuat itu menempati posisi tinggi di kalangan suku-suku Arab itu. Maka orang-orang yang lemah itu berada di sisi sebaliknya. Orang yang lemah itu dianggap rendah. Siapa yang paling lemah di antara orang-orang itu biasanya? Perempuan dan anak-anak. Nah, terutama perempuan. Di beberapa suku, dalam kondisi misalnya suku A sedang dalam kondisi berperang dengan suku B, mereka menganggap perempuan itu sulit, ya, nggak ada gunanya. Ikut berperang nggak bisa. Kalau melakukan perjalanan akan menghambat. Kalau peperangan, kalau kalah, para perempuan itu bisa ditangkap, diperistri oleh suku yang mengalahkannya atau dijual sebagai budak. Makanya kadang begitu, suku-suku dalam kondisi begitu, itu kadang daripada anak istrinya ditangkap dan dijual sebagai budak, kadang mereka lebih baik membunuhnya sendiri. Makanya kemudian ada juga cerita tentang bayi perempuan yang dikuburkan. Jadi suku-suku tertentu dalam kondisi berperang itu menganggap ini anak perempuan ini dirawat juga nanti gede gak ada gunanya, lebih baik dari masih bayi dikubur aja. Tapi ingat ya, gak semua suku, gak dalam setiap kondisi. Ada suku-suku yang begitu. Nah di beberapa suku perempuan itu juga kedudukannya rendah.
Mereka dianggap setara dengan benda-benda, barang-barang, harta benda atau hewan ternak. Bisa dipertukarkan dan bisa diperjualbelikan. Ada misalnya begini, seorang kaya punya istri banyak nih. Ketika ayahnya meninggal, istrinya itu diwariskan ke anak-anak. Anaknya itu bisa menikahi salah satu istri bapaknya. Bukan ibu yang melahirkannya ya. Ini misalnya seorang anak lahir dari istri pertama. Ketika bapaknya mati, itu menikahi istri ke-8 misalnya. Ya orang Arab saat itu ini salah satu yang, kalau sekarang orang menunjukkan kekayaan itu dengan apa biasanya? Hah? Apa? Harta ya. Harta itu biasanya apa kalau sekarang itu yang paling diperlihatkan? Emas, mobil sport yang mahal kan, rumah megah kan. Ada bisa orang-orang kaya, kalau orang Arab waktu itu bermegah-megahan. Itu salah satunya dengan seberapa banyak unta yang dia miliki. Semakin banyak unta yang dimiliki itu berarti kaya. Dan seberapa banyak istri yang dimiliki. Konon ada salah seorang kepala suku. Ini jauh sebelum Nabi Muhammad, sekitar 100 atau 200 tahun sebelum Nabi Muhammad. Itu konon ada seorang tuan tanah, seorang kepala suku yang kaya raya. Itu istrinya itu sampai 150. Istri 150 itu nggak semuanya digauli. Yang digauli itu paling cuma berapa belas doang. Yang lain itu enggak. Itu cuma untuk menunjukkan bahwa dia berkuasa dan kaya, itu aja. Ini istri saya, itu istri saya, itu istri ini. Itu semua istri saya. Cuma untuk menunjukkan bahwa dia kaya dan kuat. Nah, ini menunjukkan gini, bahwa perempuan di masa itu menempati posisi ya. Derajat perempuan yang tinggi. Oke. Ya. Nah, ini 4 ciri yang pertama. Ini saling berkaitan tadi kan. Yang pertama nomaden, karena hidup nomaden menghadapi kondisi alam dan hidup yang berat, itu maka memunculkan solidaritas kesukuan yang sangat kuat. Karena solidaritas kesukuan yang sangat kuat, ini membuat perselisihan sekecil apapun yang awalnya perseteruan pribadi itu bisa menjadi peperangan antar suku teman berperang. Karena peperangan itu menjadi hal yang umum, maka orang-orang dengan kedudukan yang kuat itu akan dihormati. Sementara perempuan yang dianggap lemah itu derajatnya rendah. Yang kelima, ini tidak berhubungan langsung. Yang kelima itu adalah menyembah berhala. Orang Arab pra-Islam itu banyak diantaranya yang menyembah berhala. Saya katakan banyak karena memang tidak semuanya. Lalu orang yang menyembah berhala itu sebenarnya mempercayai Allah nggak sih? Ya sebenarnya mereka itu sebagian besar itu mempercayai Allah. Dalam Al-Quran pun disebut berkali-kali kan, bahwa ketika ditanya siapakah yang menciptakan alam semesta ini, langit dan bumi seisinya, mereka akan menjawab Allah. Lantas kenapa kalian tidak menyembah Allah? Ya karena nenek moyang kami mengajarkannya begitu. Mereka mempercayai Allah sebagai Tuhan pencipta, tapi mereka menyembah berhala. Ya orang-orang itu percaya Allah itu Tuhan pencipta, tapi mereka menyembah berhala. Alasannya sih begitu, bahwa kami menyembah berhala itu semata-mata untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Alasannya begitu. Allah itu kan terlalu agung, terlalu abstrak, nggak bisa dibayangin. Maka kami menyembah berhala supaya bisa mendekatkan kami kepada Allah. Alasannya begitu. Ya, itu yang dilakukan oleh mereka. Jadi orang penyembah berhala itu bukan nggak percaya Allah, mereka meyakini Allah dan percaya Allah itu Tuhan. Nah, berhala-berhala itu ada yang namanya yang paling besar itu adalah Lata, Uzza, dan Manat atau Manata. Yang dianggap paling besar itu adalah Tubal. Tubal itu ada patungnya diletakkan di
Ka'bah. Nah ini mereka menyembah ini. Haji yang dilaksanakan di masa itu juga biasanya digunakan untuk pemujaan berhala ini. Di sekitar Ka'bah itu, keliling Ka'bah itu ada 350 berhala. Setiap suku itu berhala sembahnya sendiri-sendiri. Suku yang hidup dengan berkuda dan sebagainya, mungkin mereka akan meletakkan dewa yang wujudnya itu mirip kuda misalnya. Ada 360 berhala. Ya, jadi penyembah berhala itu bukan tidak percaya Allah ya. Mereka tetap mempercayai Allah, tapi mereka menyembahnya berhala-berhala ini tadi. Nah, ini 5 ciri umum masyarakat Arab pra-Islam. Ingat ya, ini ciri umum. Artinya tidak semua orang Arab itu seperti ini. Ada orang-orang yang berbeda dari ciri-ciri ini. Ya misalnya soal menyembah berhala. Keluarga Nabi Muhammad, Bani Hashim, itu seumur-umur memang tidak pernah menyembah berhala. Nabi Muhammad dari anak kecil, dari masih kecil itu memang tidak menyembah berhala. Karena kakeknya Abdul Muthalib maupun Abdullah itu bukan penyembah berhala. Nah orang-orang itu yang disebut orang-orang Hanif atau Kunafa. Orang-orang yang tetap lurus. Hanif itu lurus. Maksudnya orang-orang yang berpegang pada ajaran Nabi Ibrahim. Jadi yang tetap lurus. Sementara yang lain sudah menyimpang menyembah berhala macam-macam, sekelompok orang itu tetap Hanif, tetap lurus, hanya menyembah Allah saja. Banyak nanti, termasuk nanti yang jadi salah satu musuh Nabi Muhammad yang terbesar, Umayyah. Umayyah itu seorang Hanif. Umayyah itu bukan penyembah berhala, tapi nanti jadi musuh Nabi Muhammad. Nah, itu jadi petunjuk untuk materi pelajaran kita berikutnya nanti, bahwa dakwah Nabi Muhammad ditentang itu bukan semata-mata karena Nabi Muhammad mengajarkan tentang Allah, tentang tauhid saja, tapi ada dampak politis, ekonomi, sosial yang diakibatkan dari dakwah Nabi, yang mengancam para birokrat, para aristokrat, para juragan kaya di masa itu. Oke, sampai sini dulu. Jangan pernah berhenti membaca dan jangan pernah berhenti belajar. Oke, kita cukupkan sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.